Salam anti korupsi. Lagi-lagi ada berita buruk dari KPK ya. Alih-alih menyampaikan kepada publik terkait dengan prestasi mereka memberantas korupsi, berapa koruptor yang ditangkap, berapa ratus miliar uang yang disita, yang dirampas untuk negara, berapa OTT, siapa yang ditahan, siapa menjadi tersangka, malah kemudian membuat kembali kontroversi, yaitu Wakil Ketua KPK Nurul Gufron akan disidangkan terkait dengan etik. Artinya seolah-olah pimpinan KPK periode ini berlomba-lomba di sidang etik oleh Dewas. Sebelumnya kita tahu Firly Bahuri 2 kali, ya. Kemudian Lili Pintauli juga 2 kali, di mana di yang kedua ketika akan sidang dia mengundurkan diri. Pimpinan yang baru menggantikan Lili yaitu Johanis Tanak juga di sidang etik, walaupun dia kemudian dinyatakan buktinya tidak cukup ya untuk dinyatakan bersalah melanggar etik. Dan yang terakhir, Nurul Gufron. Tentu ini sebuah sejarah lagi di KPK. Seolah-olah terjadi krisis integritas. Dan 2 Mei nanti Dewas akan menyidangkan di mana ya terkait dengan dugaan adanya penyalahgunaan wewenang atau bahasanya trading influence ya terkait dengan mutasi di Kementerian Pertanian, yang kita tahu bahwa seharusnya Nurul Gufron tidak melakukan itu. Itu sudah di luar tupoksinya. Walaupun sudah ada bantahan, tidak ada tekanan, tapi kita ingat bahwa ngapain Wakil Ketua KPK mengurusi masalah teknis ya terkait dengan mutasi di suatu pemerintahan yang bukan tugas pokok dan fungsinya. Apalagi hanya 1 orang. Emang dia ngurusin semua mutasi? Kan enggak. Apa motifnya? Itu yang perlu digali. Dan akhirnya pindahlah PNS tersebut ya ke daerah Malang dari Kementerian Pertanian di Jakarta. Nah, ini kan seperti dulu kita zaman Orde Baru ada kata belece, ya kan? Akhirnya jalur orang dalam, ya, kekuatan dari relasi kuasa yang jabatannya lebih tinggi ataupun ditakuti. Nggak perlulah dikatakan menekan dan sebagainya, karena orang saja tahu bahwa itu pimpinan KPK yang atensi memberikan perhatian, ya, dan mereka tahu KPK itu apa, lembaga memberantas korupsi, dan ini adalah pimpinannya 1 di antara 5, maka tentu ya mereka akan takut. Dan terbukti mutasi berjalan ya, prosesnya akhirnya pindah. Sekali lagi tentu kita menyayangkan, tapi sebenarnya ini yang lebih fatal. Perbuatan itu bagi saya adalah pelanggaran etik berat. Karena apa? Karena ya menggunakan pengaruhnya, trading influence ya untuk ya mempengaruhi ya terkait dengan mutasi di kementerian lain. Dan saya pikir ketika Dewas sudah ke sidang etik, ya buktinya sudah kuat lah bagi Dewas. Dan kita harap Dewas ya bisa secara objektif dan keras menghukum. Kenapa? Karena supaya menjadi efek jera. Kita tahu bahwa penting untuk melakukan bersih-bersih di KPK ya dari perbuatan-perbuatan nir integritas, memalukan, apalagi korupsi. Kita tahu Ketua KPK-nya dulu Firly Bahuri yang sudah mundur, sudah menjadi tersangka korupsi, kok ada lagi
Terakhir, bahwa menjadi pimpinan KPK itu punya tanggung jawab moral yang tinggi. Menjadi pimpinan KPK itu memang tidak harus orang suci apalagi malaikat, ya. Tetapi ya orang yang setidaknya mampu menjaga dirinya, mawas diri ya dari perbuatan-perbuatan yang akan kontroversi, apalagi bisa menyebabkan konflik interest, ya bisa menyebabkan terjadinya near integritas. Kita nggak usah ngomongin pidana, kita nggak usah ngomongin korupsi, itu aja dulu. Ya, tentu ya kalau misalnya ada yang mengadu ke dia terkait dengan proses mutasi, ya dia kan bisa memintanya untuk melapor kepada KPK memang jika memang ada korupsi, ya kan? Artinya memberikan saran, bukan terlibat langsung. Ya, seperti itu. Sekali lagi, bahwa ini adalah pelajaran bahwa KPK adalah seolah-olah sapu, sehingga sapunya harus bersih. Kalau tidak, yang terjadi adalah ya seperti ini. Publik makin antipati kepada KPK. Ada survei bahkan mengatakan KPK kepercayaan publiknya rendah di bawah kepolisian dan kejaksaan, yang seharusnya kepolisian dan kejaksaan adalah lembaga yang harusnya KPK trigger. Namun ternyata malah KPK sekarang kepercayaannya turun. Ya kita harap Dewas bisa sekali lagi memahami kasus ini dan bisa memberikan sanksi tegas. Demikian, salam anti korupsi.